ada Tesla, ada Edison. Itu penemu lampu pijar sih. Kayaknya mereka pernah sih. Emang pernah, gue rasa Aku ada ya. Soalnya aku tadi ngeliat memori kayak pakai kerudung hitam gitu loh, tapi di lantai atasnya banget. Pendanaan dari robot yang ada AI-nya manusia tuh Iya, dia iya. setuju. Sama dia akur banget sama si Elon Musk. Di buku catatan dia ada tulisan, Bang. Apa? The New World Order. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral menguak hal misterius dengan cara khusus. Asik, udah kayak dangdutan Dan selamat datang buat bapak-bapak dan ibu semua yang ada di sini. Mereka bergoyang, goyang gak sedang ya. Gue janji gue kasih reverb ntar di situ. Selamat datang. Bergoyang-goyang. Bergoyang. Dan di sebelah sana perkenalkan ada Bro Willy. Dan juga ada Jesslyn. Ada Adam. Ada Aileen. Dan juga ada saya, ada Bobokul. Dan hari ini kita mau ngelanjutin salah satu konten kita yang sebelumnya ngebahas tentang Felicity, ya kan ya. Dan situ malah ngaruh ngidul kemana, tapi menurut gua kontennya bagus dong, ya kan. Ada insight-insight baru dan mungkin new path, ya kan. Bukan pet ya, new path journey-nya DA untuk ngebahas ke arah sana mungkin nanti, ya kan. Nah, tapi balik lagi, ternyata kita ada kesalahan tuh tadi. Dari Bang Adam pengennya coba ke mention yang pertama kali nih. Dapatlah ternyata namanya Villa Grunewald. Itu jadi lupa gue. Grunewald, ya kan. Tapi ternyata kita menemukan logika bolong di sana, ya kan. Mau pertama, tapi ternyata bangunan itu tuh berdiri pada tahun 1850 di perencanaannya. Walaupun sekarang sudah menjadi tanah umum doang atau taman umum yang hijau-hijau doang, karena sempat dipemboman di tahun 1944 oleh sekutu gitu kan. Nah, tadinya mau ke arah sana dulu karena tempat pertama kali. Kalau dari segi Google ya Dan ya. Ternyata nggak bisa Bang, karena si orang pertamanya Jacob Rothschild itu dia meninggalnya 1812. Nah, terus tadi Bro Willy dapat abstrak apa Bro Will? Kalau mau cari sesuatu yang berhubungan dengan Rothschild, carilah yang setidaknya masih hidup lah, atau nggak jauh-jauh gitu. Masih ada bangunannya gitu iya, kan. masih ada. Tadinya kita mau ke memori guys, ternyata salah nih. So, akhirnya kita akan pindah tempat ETI kita. Kita akan coba melihat jejak Rothschild di gedung MPR DPR RI Indonesia. Oh enggak ya? Kecanda guys. Enggak, kita akan coba ke salah satu mansionnya mereka yang berada di Itali. Bukan, di London Bang. Kira Di Buckingham. kira di Yang sini. bernama Mansmore Towers in Buckinghamshire. betul sekali karena gue belum baca. Oke, jadi yang dibilang tadi Bro Willy, kita bakal pergi ke Manmore Towers yang secara historis hanya dikenal sebagai Manmore, yaitu adalah rumah perdesaan atau pedesaan Inggris abad ke-19 yang dibangun antara tahun 1852 sampai 1854 untuk keluarga Rothschild di desa Manmore di Buckinghamshire, ya kan? Jadi kita akan coba ke sana. Yang di Mansmore udah tahu kita mau ke sana. They have been expecting us. Wow. Belum mau kemana Mas? Manmore. Demi Prancis. Tapi Kok kenapa? aku kurang suka yang ini? Yang Mansmore atau yang mana? Bukan. It is Mansmore gitu. Itu Manmore. Iya, dilihat dari angle samping. Manmore. Tower. Booking. Oh iya bener nih Manmore. Buckingham Bener. juga ya? Manmore bener. Wah gila, lastnya ini. LUST. Iya. Ini kok serem ya yang Manmore ya? Ya kayaknya
beda ya. Iya, agak beda yang Manmore. Iya, lust masih sama. Ada memori bahwa I don't know atau sampai sekarang ya. Lust itu nafsu kan? Nafsu perempuan lebih tepatnya, birahi. Jadi mungkin kalau kayak film-film Hollywood yang menceritakan aristokrat-aristokrat yang intinya nakal-nakal lah, ceweknya diapain lah, di mansion ya. Mungkin terjadi di sini. Oh, ada itu dong. Apa tuh? Jessica of Grey. Apa sih, gue lupa nama judulnya. Itu yang mana? Gue 50 Shades of Grey. kenapa gue ngeliat buah semangka ya? Emang semangka nggak beneran buah? Oh, ya. Buah semangka. Emang umum ya di sana makan semangka ya? Gue beneran lihat semangka, watermelon. Apa hubungannya ya? Bukan besarnya kayak waktu. Lust, semangka, jangan dikorelasiin sih. Tapi apa hubungannya lust sama semangka? Coba deh lu korelasi sama pepaya deh. Itu gue lagi konsen. Gue rasa mungkin di saat acara suka ada buah semangkanya kali Mas ya. Mungkin. Makanan favorit kali. Buah favorit. Iya. Ya ini mungkin klise, tapi gue ngeliat orang yang keluar masuk pintu ini nggak jauh-jauh berhubungan dengan pesawat pribadi sih. Jadi kayaknya memang mereka bepergian dengan bukan mobil lagi, tetapi pesawat. Helikopter kali ya. Gue sih ngeliat jet kecil pribadi. Underground gitu kayak di TV-TV. Enggak. Jet pribadi. Iya Terus seorang kaya sih. di Ya. atasnya tuh burung gagaknya buset deh. Kalau lagi entah sore atau apa, berterbangan burung hitam sih gue lihat. Jadi dari gue itu dulu deh. Lust, semangka, gagak hitam, dan bepergian traveling dengan pesawat pribadi jet kecil. Ya. Oke lah guys, gak usah berlama-lama lagi karena kita udah banyak deduksi di sebelumnya ya. Kita ingin lebih menguak, lebih ke arah Ini ya? tentang Oke. lebih Yang ke ada jamnya ya. lebih ke sejarah-sejarah ataupun memori yang kontroversial. Dan jadi gini guys, banyak YouTubers yang ngebacain tentang Rothschild gitu kan ya. Tapi bukan supernatural, gue nggak tahu. Itu banyak di YouTube-nya, jadinya di ya intinya di ban lah, di attack gitu kan. Videonya kehapus dari YouTube. Kita coba aja. Nah, kita lihat. Jadi namanya nanti jangan Rothschild, Rose Brand. Aman pasti. Tepung beras Rose Brand. Oke, jadi buat kalian Rose Brand langsung aja dipakai tepungnya. Kemana? Ke muka. Jangan begitu bang, nanti kamu diaduk bang. Oh iya. Salah lu. Dia bikin kue, Oh, yang iya. bikin Aileen lagi. Betul. Rasanya gimana ya? Enak pokoknya. Rasa sianida. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita langsung ke Manmore Towers dan kita Astro Traveling Investigation. So let's go. Kita berdoa bareng supaya dijauhkan dari semua manipulasi iblis jahat. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari semua manipulasi iblis jahat dan jauhkanlah kami dari semua masalah-masalah yang akan membahayakan kami dalam proses ETI. Amin. 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 Oke, gue nyampe. Aku udah sampai. Lo di mana sih? Gue antara kayak gue tiba-tiba ke dalam deh. Gue kayak kena genjutsu. Masa gue ngelihat kayak warnanya pink semua. Aku di luar sih. Gue nyusul lo Jess ya. Wait, Aileen mana? Aku lagi di luar, tapi kondisinya kayak ketutupan kabut hitam gitu. Aduh, ada. Oke, cuma aku terang. Gue udah Kita kayak kepecah ya. Iya. Gue udah deteksi eksistensi iblis di satu di sini nih. Nenek-nenek ini nih. Tapi gue ikutin Justin dulu deh. Oke, Jess, gue deket lo. Dan mau tanya, waktu aslinya jam berapa? Beda per berapa jam? Buckingham. Dam, gue mau tanya, di belakang tempat yang hutan-hutan yang pokoknya yang banyak pohon, itu banyak eksistensi kayak werewolf nggak? Gue ngeliat sih, gue ngeliat. Iya, Liat. kayak Siang ya? astral atau apa nggak jelas, Iya. gelap gitu. Satu-satu. Langitnya memang sih Satu-satu, biru. satu-satu. Oh, sorry. Gue liat. Oke, berarti gue bener. Ini sebagai apa ya? Ngapain ya? Oh iya, gue liat nenek. Sorry, gue liat nenek-neneknya agak kanan kan? Iya. Iya. Benar, agak kanan. Gue liat juga. Iya. Bentukannya kayak gimana Gue bang? gak tau. Ini kayak Gelap. Bajunya coklat kecoklatan biru, nggak gede kok. Bajunya gembel gitu maksudnya? Atau dia pakai baju Ini aristokrat? kayak astral sih ini sih. Tapi
tapi kayak gue rasa niatnya jahat sih, kayak mau nyesatkan, kayak dia kayak menari-nari kayak mau nyesatin gitu. Ya intinya kasar kayak ya gimana ya, kayak iblis jahat gimana sih, tapi kayak seneng gitu kita datang ke sini gitu. Jesslyn sama Eileen udah lihat nenek-neneknya? Enggak, aku masih stay yang di siang. Oh, kamu di real time ya? Kayaknya iya, soalnya aku lihatnya terang. Wah, gua malu di mana, Dam? Tapi gue lihat nenek-neneknya. Aileen di mana, Aileen? Lu lihat ada pohon nggak samping kanan? Ada Ada pohon ada, kiri kanan. Oh, Dam. Hah? Lu lihat langit. Agak kelam kan, kelabu, bahkan gelap kan? Ah, Kita bukan di dimensi real time, kita di dimensi apa sih, paralelnya mereka. Jadi kita di dimensi astral yang paralel dengan ini. Jadi kita beneran di dimensi dimensi mereka. mereka. Dimensi upside down-nya. Iya, Waduh. upside down-nya. Aku gimana? Jess, Eileen, kalian masuk ke dimensi upside down. Aku kayaknya udah di situ deh, soalnya aku ngeliatnya agak kelabu gitu sih, jadi agak horor. Iya, kamu di dimensi upside down, bener, Lin? Bukan di yang Jesslyn mau masuk? terang gitu. Tapi kalau astral di sini. Atau kamu mau tahan dulu di situ? Aku tahan dulu deh. Tahan deh ya, Ah, Jess. aku tahan Just in aja. case. Oh, Jesselyn di atas ya? Kalian ngomong aja, gue sambil mengamati. Aku di depan itu pintu yang tadi kita janjian di situ. Tapi aku sendirian. Nenek-neneknya mendekat, guys. Dia di depan pintu masuk bukan? Siapa? Nenek-neneknya? Pesan dari kakak, do not draw any weapons ya. Aku bentar deh. Aduh gimana ya? Udah deh jangan deh. Stay where you are. Iya. Kakak sama Adam sekarang yang maju ke dunia upside down. Lu yang ngobrol Mas Phil? Dia dari jangan pegang. Takut Nawarin ini. aku sih. Apa? Suaranya nenek-nenek memang. Ah. Dia bilang, "Ayo masuk." Suaranya kayak gitu, agak kayak begitu ya. Iya agak serem. Iya, agak serem. Ayo Gitu. masuk. Coba. Kamu bisa mendapatkan kekuatan di sini, Guys. bullshit. Mau satu lagi validasi. Di kiri, kan neneknya di kanan kan? Iya. Di bagian kiri agak jauh itu kayak ada hantu anak kecil nggak? Ya, gua lihat. Arbis itu. Nyala kayak Toshio gitu loh. Ah, gue lihat. Nyala ya? Gue Oke. lihat. Ini apa sih, tempat apa sih ini? Tahu. Kita di dimensi Arbisnya deh kayaknya, dimensi upside down nya. Kita mau mulai dari mana nih kalau dimensi upside down kita pasti nggak bisa main memori, kita berhadapan dengan astral, Dam. Yang bisa berhadapan dengan memori mungkin Jesslyn. Atau Jason ntar dulu. Jason lu dapat gak sesuatu? Atau mau ke sini dulu baru kita pindah ke tempat real time-nya? Guys, Hmm. kok aku tiba-tiba ya? Kan aku kan ke daerah yang kayak banyak perkebunan gitu kan, di mansionnya ini kan. Namanya apa sih? Udah lo ngomong aja mansionnya. Ya mention. Nah, aku kok dapat memori ada yang menggunakan narkotika ya di sini ya. Pasti dong. Udah dah di band dah. Aduh, Positif sedikit. Mungkin OB-nya kali. Hmm. OB-nya. Oh. Oke. Sebenarnya si nenek-nenek ini juga nggak ofensif banget sih, Dam. Itu hantu anak kecil di depan tuh ngapain ya? Agak serem, matanya kayak arbis gitu. Ngapain dia? Mau masuk atau gimana, Dam? Cobain. Ayo. Wih, Yakin? burung gagaknya terbang semua tuh di atas tuh. Ayo gue sambil ngamatin situasi kondisi. Selangkah ya ke depan ya. Gue di belakang. Yakin mau masuk nih? Gak apa-apa, emang kenapa? Ada si nenek. Ya kan kita gak pernah perang. Kita Dia datang ngajak aja. soalnya kan. Iya, kenapa ya? Ini kan kayak wajahnya tuh kayak ekspresifnya lucu loh, ekspresifnya. Iya, gitulah ya. Dia senyum-senyum sih. Apa sih? Bajunya tuh ungu tua gitu loh, ungu tua kecoklatan gitu loh. Dan gak gede nenek-neneknya. Tapi agak tegap, bukan bungkuk ya, Dam ya. Iya, benar-benar. Powernya mantep. Nggak tahu. Jujur ya, kalau sampai kita satu frekuensi dengan awal banget nih Bang, berarti ini energinya lumayan nih. Tapi bukan bisa aja bukan dari power secara ini ya, bisa aja secara power dari frekuensinya dia. Gitu. Nah, dia aja tahu keberadaan lu nih. Mana yang satu lagi katanya? Lu. Iya. Tadi dia bilang Iya kan? begitu. Iya kan? Terus dia bilang Satu- ajak teman-teman Lu. kamu. Dia tau gua, Bang. Iya. Gua rasa ada satu lagi. Oh, katanya dia. Kayaknya gua rasa kalau Jason udah kedetek sama dia. Tapi lu oh oke. Oh, saya bukan teman mereka. bisa banget. Di dalam niatnya dia tuh kayak ayo kesini kita party aja kita minum-minum. Aduh. Kita minum-minum. Kayaknya dia ngajarin kita mari kita minum ritual darah gitu. Jadi kayak kita tuh di sini disuruh untuk ritual tapi minum darah gitu loh.
Terus seks bebas. Wah, Gue bilang apa tadi? Iya, Deduksi kan? Dapat lu masuk bener. Seks bebas. lastnya itu ya. Ah, Tunggu bentar bang, gua nyusul bang. kayak gini nih. Seks bebas. Aku nggak tahu ini memori atau real time ya. Aku ngelihat ada satu orang, pokoknya seorang pria. Dia lagi ngobrol sama seorang pria yang lain. Itu tuh dia lagi ngerokok, mungkin cerutu kali ya karena gede. Terus udah gitu lagi ngebahas perempuan. Jadi di situ tuh kayak ada majalah gitu, majalah atau perinan gitu aku nggak tahu. Tapi perempuan yang badannya bagus, cuman dia tuh pakai baju gitu ya. Maksudnya bukan yang kayak pakai bikini gitu, tapi pakai bajunya tuh sopan. Aduh ini kok rasanya nggak enak banget ya. Terus udah gitu, aku ngecium bau, kan dia kan sambil gini terus kayak ngirup apa gitu, yang ngirup sesuatu yang baunya kayak kaporit. Terus ke hidung aku tuh agak nyerem Nyelengit. gitu, nyelekit gitu, bau kaporit ini. Entah itu apa. Terus nggak sadarkan diri nggak? Enggak, akunya langsung pusing, terus aku balik lagi ke tempat. Perhaps itu yang sejenis awal. obat bius. Oh gitu, baunya kayak kaporit. Iya. Kayak kalau kita berenang gitu ya, terus hidung kita kemasukan air kan baunya bau kaporit gitu kan. Iya kayak gitu. Tapi kalau berenang yang bersih ya. Iya. Terus agak fly gitu, aku lihat matanya dia sambil ngerokok kayak fly gitu. Kamu Berkumis. ngelihat memori-memori itu ya. Gimana kubu sana di dunia bawah? Mas Wil, ada nggak lu Maksudnya? informasi baru? Gue cuma ngerasa ini nggak ada pertahanan sih. Ini simply astral biasa si nenek sama yang anak kecil itu. Hantu nggak jelas. Mungkin arwah kali yang anak kecil itu. Yang nenek juga mungkin nggak tahu dem arwah kayaknya nih. Ini iblis atau apa sih? Nggak. Yang jelas bukan jin ini, bukan. Lu tau nggak, Mas Wil, gue ngeliat siapa? Apa? Memori siapa? Siapa? Ada Tesla di situ. Nikola Tesla. Iya, memori. Ngapain dia? Gue nggak tahu, dia udah ngobrol sama seorang. Investasi lah. Ada Tesla, ada siapa satu lagi tuh? Einstein. Bukan Einstein, satu lagi tuh yang penemu listrik. Oh, Edison. Edison. Itu penemu lampu pijar sih, cuma dia terkenalnya. Emang dia satu generasi ya? Satu. abad 18-an. Tesla kerja sama si Edison ya? Pernah kerja sama si Edison dulu. Menjauh, get away from me, biasa nenek-neneknya mulai suka lagi sama gue kan. Stay the fuck away, stay. Gila, gue berasa banget energinya dideketin. Lucu banget sih. Silakan Nek. Warnanya ungu bukan sih Jess? Bajunya ungu ke hitam, ungu ke coklatan gitu. Aku nggak di Kamu dimensi terpisah itu. dimensi Iya. ya. Nek, get lost. Kenapa bang? Lu tadi mau ngomong apa? Iya, di Edison ada Tesla. Ngapain sih mereka ini? Investasi bang. Butuh duit buat pengembangan. Di ruang Oh tamu iya sih, ya. iya benar kayaknya. Di ruang tamu. Iya. Kenapa bang? Iya benar. Kayak si mereka berdua ini kayak nunggu gitu, nunggu seseorang. Kayak mau meeting gitu loh. Iya presentasi lah atau Sampai ke sini. Dam, menurut lu si nenek itu bisa dipercaya nggak infonya? Dia ada, Mas Wil, dia kayak ada hasrat gitu sama lu. Dia tadi kayak lu ngerasa nggak Diam lalu dam lah. Gue rasa dia nggak bisa dipercaya sih Mas Wil. Kecuali Ya udahlah. lu pegangin dia, kita Pleasing her lah. Atau dicekek gitu mungkin. Ya, kita pegangin begini gitu. By the way tadi, Dia nggak terlalu berdosa, nggak bisa diapa-apain. oke. Tapi kalau kita interview dulu, bisa kali Mas Wil? Mau nyoba nggak? Gue nggak mau ngeliat pandangan itu lagi. Tahu nggak Bo? Tadi apa yang gue ngeliat? Tiba-tiba frame batin gue ya, bibir gede banget. Lu guys, kalian aja deh, gue anak men tiap kali berhadapan sama beginian selalu. kayaknya kita harus Ini arwah sih jenisnya sih kayaknya nih. Gue nggak tahu dah, menurut lu ini arwah atau iblis? Gua rasa ini arwah sih. Mas. Iya. Kayaknya dia pernah hidup deh. Tapi sesat gitu kalau gua rasa sih. Betul. Iya sih. Mm-mm. Kayak haus seks gitu.
Ya energinya masih kerasa lagi. Guys, di sebelah kiri, pohon-pohon yang sebelah kiri, tadi aku lihat ada kayak mata menyala gitu ya. Bentuknya bener-bener kayak werewolf ya. Exactly, itu yang kakak lihat. Tapi dia tadi kayak dia tuh pokoknya mandang aku tuh dari kejauhan. Cuman dia berdiri di belakang pepohonan yang lebat gitu loh. Ini pernah ritual jadi werewolf apa gimana? Kakak kasih pengumuman ya. Back off. Urusan kalian bukan di sini. Dah, mereka nggak bisa deket, Jess. Mereka mungkin makhluk aneh, nggak tahu klasifikasi apa. Tapi mereka nggak boleh urusan sama astral human gini. Kayak mereka nggak tahu tadi ada entitas yang lebih besar yang bilang kayak urusan kalian bukan di sini gitu. Soalnya itu iblis bukan ya kan ya, Jess? Bukan. Iblis bukan, arwah bukan. Bukan. Kayak siluman, nggak jelas itu. Iya. Guys, boleh nggak sih ini nenek diusir aja? Usir aja coba. Gue distracted banget sama nenek ini. Kayaknya bisa ditanya-tanya deh Mas Wil. Dia aja banyak ngasih informasi ke kita kayaknya nih. Oke, dari berapa lo? Hah? Nggak, gue nanya pakai batin ya. Bahasa Inggris deh. Since when you're here? Gue nggak jelas si Matt Moore sendiri berdirinya kapan. Pokoknya masih ada ya sampai sekarang ya. Ini gue bisa keliru nih antara 1737 atau 1837. Tapi belakangnya 37. Yang tahunnya gue nggak akurat bau. Bisa 1737 atau 8. Intinya ini bukan didiriin sama Rothschild, balik lagi dibeli ya. Dibeli guys. 1737, 1837. 1830. Goblok, dia sendiri lupa, tolol. 1830 bro. Dia gitu-gitu. Ya deh, lu lihat ya Dom. Dia kayak gitu. Udah kayaknya lo jangan bahas ini deh. Dia kayaknya tipe orang yang agak-agak IQ-nya agak-agak ke bawah deh. Cuma deh. Gue pikir gue yang salah. Mending nanya informasi aja sama dia. Who's that child? My cousins, dia bilang. Kita nggak boleh ganggu itu. Kayaknya korban deh. Kayak budak seks gitu ya. Are you sorry, sex slavery, victim of slavery? Anjir, gue praktekin ya, Bo. Dia gini, yes gitu. Kasihan. Harusnya kan dia sambil sedih atau no, dia gini, yes. Itu ekspresi apa itu? Dengan bangganya kita persembahkan. Tersesat banget sih. Emang ini orang udah petueng sih ini arwah. Dia bilang soalnya di daerah desa dia nggak dapat makanan enak dan yang lain-lain. Di sini dia terjamin dulu gitu. Cuma ya harus. Tapi ada memori sedih juga sih. Dia ngasih tunjuk gini nih. Genit ya nih ya. Saking dia jelek loh kalau. Tapi gerakannya tuh lemah gemulai kayak gimana sih Bu? Kayak lo lah bau gitu. Dia nunjukin punggungnya. Kayaknya dia pernah dipecutin deh. Guys, kayaknya nyambung ya. Gini, jadi aku ngelihat ada akhirnya kan aku nggak dapat apa-apa lagi di luar. Aku masuk kan. Begitu masuk, aku ngelihat kayak ada meja mirip kayak api unggun, tapi I'm not sure. Dan di situ kayak ada beberapa pajangan, mungkin kayak foto atau ya benda-benda yang kecil tapi memperindah rumah gitulah ya. Nah, terus ada seorang laki-laki. Aku tapi nggak tahu ya dia tuh yang mana dia tuh siapa tuh aku nggak tahu. Pokoknya Rothschild juga lah ya. Ada cowok, ada cewek, suami istri kayaknya. Ceweknya ini rambutnya dijenggut, lagi marah kayaknya. Terus udah gitu petak gitu. Kayak tuh dia apa? Kepalanya si cewek itu diginiin, gitu. Metong dong. Enggak, kepalanya si cewek itu jadi kena hidungnya, itu hidungnya berdarah. Dijedotin gitu ke mirip tempat perapian itu gitu. Hidungnya kayak dijedotin gitu. Si nenek ini tadi kayaknya dengar cerita kamu, nggak tahu apa. Dia bilang Lady Carla. Who the hell is Lady Carla? I don't know, tapi pokoknya begitulah. Cewek itu dijedotin gitu. Itu nama kenceng banget tuh, Lady Carla. Terus aku juga lihat ada sosok. Ini kayaknya memori deh. Ada sosok anak kecil, cowok.
ngeliat kejadian si suami ini suka nyiksa si cewek ini gitu, nyiksa si istrinya mungkin ya. Aku nggak tahu guys itu siapa gitu. Terus yang anak kecil ini kayak bawa boneka gitu ya, bonekanya tuh mirip-mirip kayak boneka teddy bear. Anak cowok gitu. Umurnya mungkin sekitar 7 tahun. Iya bener 7 tahun karena dia udah punya rambut, jadi bukan yang infant baby gitu, bukan. Terus cowok itu ngelihatnya dengan ekspresi datar, ya kayak nggak ngerti gitu sama hal itu gitu. Cuman dia tumbuh dengan merasakan kekerasan dan ketidakharmonisan dari keluarganya. Si cewek nenek ini sebenarnya udah hampir arbis sih. Mungkin udah arbis. Anak kecil itu yang masih di kiri depan itu. Oh enggak, ternyata poinnya sekarang udah bukan punya Rothschild aja dan beliau bukan negara. Udah dijual lagi. Guys, peringatan, warning, standby. Ada 4 siblis nyusup, kuat sekali. Kayak asap ngerambat ke kita semua nih, keempat, ke 4 of us. Berasa gak lu, Dam? Baru nih. Ada. Baru. It's coming. Si nenek sama anak itu kesannya jadi keikut jahat. Wah, ini sih bangsat sih ini sih. They were being controlled. Ini kita mesti cari bosnya nih. Sekarang nenek yang tadinya kooperatif, Bo, jadi kayak puppet gini, kayak puppet terus jadi kayak jahat gitu. Tadi enggak. Kayak corrupted. Iya, gue baru pertama kali lihat roh bisa diginiin lu, Dam. Roh di kayak ada kayak asap energi terus jadi kayak berubah. Lu ngeliat juga ya, jadi kayak ini ada sesuatu, ada semua yang notice kita nggak tahu dari mana. Ini udah demonik sih ini. Kalau yang dari dalam Jelas demonik sih. gue udah nggak bisa dapat memori lagi dari si cewek ini. Pantesan ya. Di beberapa music video ada kayak puppet gitu kan. Kadang-kadang konsepnya kayak mengenai puppet. Oh ternyata dapatnya dari sini. Bentar, gue boleh nolong anak kecilnya dulu nggak pakai bahasa gue ya. Go now. Hey kid, go now. To the left, to the light. Go now. Gue dapet simbolisasi energinya di depan gue tuh kayak gurita raksasa gitu loh, Dap. Energi apa sih? Pokoknya memenuhi seluruh gedung, jadi kesannya kayak gurita depan kita. Kenapa tiba-tiba ini gedung ini dikuasain energi itu ya? Aduh, aku balik dulu deh. Balik Jess. Terlalu banyak memori yang menyedihkan banget di situ. Lo ngeliat apa, Dam? Kalau gue masuk ke memori lagi. Wah, gue berhadapan dengan apa nih? Dark banget ya keluarga ini ya. Mau ngomong tapi spill jujur kayak. Spill deh, Kak Adam. Gue ngerasa kayak Rothschild ini ngundang salah satu pemuka agama dari agama Buddha deh. Waduh. Gue gak tahu dia ngapain. Kayaknya unsurnya niatnya jahat sih. Tapi bukan jahat ke orangnya, tapi ke projectnya dia. Gak ngerti. Bahkan ada di meeting itu kayaknya ada Tesla juga. Tesla ini kenapa ya? Kok ada Tesla terus ya? Jadi gue kasih sejarahnya ya. Kasih tahu deh. Jadi intinya ini tuh dibangun dan didesain oleh si Baron Mayer de Rothschild 1847 intinya. Ya kan ini bahasa Inggris sih, dalam artian gak ada di Wikipedia Indonesia tuh gak ada. Ini agak susah sih nyari sejarahnya ya. Dan ini sebenarnya tempat ini awalnya dibangun sebagai untuk display case of his collection of fine art. Ya kan, the mansion has been described as one of the greatest house of the Victorian era. Gitu loh. Dan akhirnya diwariskan ke Hannah Prismores dan juga Countess of Rosebery, Ni Rothschild, and owned by her descendants at Earls of Rosebery. Jadi intinya ini cuma tempat mereka naruh barang sih, terus diwariskan ke mungkin ya kalangan bangsawan Inggris gitu. Diwariskan ya. Jadi sebenarnya Rothschild di sini nggak terlalu banyak ini nih.
Itu sekarang kan. Dulu Bang. Kita Dulu, membaca iya ini memori. Dulu gimana? Dulu. Gue udah bilang kan, bukan yang terkuat kan? Bukan, Iya. bukan. Tapi di sini cuma banyak memori-memori aja sih kalau gue Iya, rasain. banyak memori sih. Apa ngeling ke tempat lain apa gimana Kak Adam memori-memori yang kita Aku lihat? juga bingung. Tapi Kak Adam ngelihat gak sih kayak apa Rothschild tuh Banyak sering dari tadi. Gue ngerasain dari tadi memori-memori. kayak Bahkan Tesla aja pas lagi meeting itu ngebahas Borobudur. Kayak dia lagi pengamatan piramid deh. Kan pernah nih momen di informasi kayak Tesla tuh memahami konsep piramid. Kok kesana-sana ya? Apa ya? Ya intinya dijual di publik 1977 lah. Kalau kalian di memori, ya mungkin di memori era 18 itu yang masih paling kencang Rothschild-nya. Di era 18. Gue mau nanya, lagi Bu. mikir sih. Orang-orang yang zaman itu ya, rambutnya kayak gondrong-gondrong, terus pakai cape yang kayak Thor gitu, nggak emang eranya begitu nggak bajunya? Enggak dong, 18 tuh eranya nggak kayak gitu bro. Gimana? Ya eranya pasti udah kayak pakaian ya Inggris. Gimana sih aristokrat Inggris? Kalau gondrong sih, gondrongnya bukan yang kayak Thor gitu, yang mungkin segini nih cowok, terus ada jenggot, ada ini, Ya. terus pakai topi kerajaan atau apa ya, atau apa? Topi. Terus pokoknya crown lah, mahkota. Emang ada capes ya kok gue lihat? Hah? Capes Mahkota. Hmm? Mahkota. Ya Mahkota. crown apa bahasa Indonesianya? Mahkota kan? Mahkota. Iya. Tapi ngapain? Di situ kan bukan tempat kerajaan. Ini gue rasanya kita ngambil memori mungkin bisa dari tempat, Gua bisa dari benda nih. Gue curiga ada bener-bener orang yang pernah punya mahkota tinggal sebentar atau apa di Mantemore ini. Yakin gue. Lu juga ngerasa hal yang sama nggak? Gini Bro Will. Gitu. Di situ tuh tempat memang koleksi-koleksinya si Rothschild. Kalau koleksi ku setuju. Justru Soalnya tadi itu. banyak barang antik memang. Mm-mm. Itu Mungkin bener. lu ngambil memori dari itu kali Bro Will. Bisa Ada dari- mahkota tertentu. Bisa dari kita nih momennya gini. Kita bisa dapat memori. Kemungkinan dari dari tempat itu sendiri atau enggak dari benda yang ada di dalam situ. Nah kita nggak tahu nih. Tiba-tiba dapat gitu. Mm-mm. Ya udah deh. Bentar, tapi benda-benda itu benda-benda dari Rothschild bukan? Ya koleksinya dia. Beberapa. Bahkan senjata. Pantesan. Rothschild. Ada senjata. Pantesan bisa jadi memori benda dari benda itu. Dan karya-karya seni banyak di sana. Emang jadi tempat case-nya aja, display case gitu loh di sana loh. Kali mungkin untuk nerima tamu atau apa, Iya, tempat iya. nyombong lah. Hmm. Nyombongin ini loh, koleksi-koleksi gua gitu loh. Ya lu udah kebanyakan duit ya untuk display case bukan butuh lemari lagi tapi mansion cuy. Tapi aku rasa kayaknya Rothschild pernah tinggal di sini. Hmm. Kayaknya ya. Gue rasa iya sih. Bisa Soalnya jadi. Iya. memang ada beberapa memori inline sama yang si Jasin bilang. Tadi aku ngeliat pokoknya aku udah masuk di dalam. Hmm. Intinya ini kan masuk dalam memori. Emang kayak neraka sih menurut aku sih di sini sih. Soalnya ada momen kayak anaknya dia itu kayak dipaksa do something dan ada kekerasan intinya. Iya, kekerasan. Kekerasan kayak anak cewek ya itu, kayak dipukulin gitu, suka dipukulin. Hmm. Dan kayak dipaksa sesuai yang orang tuanya mau. Terus kalian ngeliat nggak sih ada unsur-unsur ritual di sana atau something? Belum. Oke, aku sekarang mau balik ke mana? Mau balik ke yang siang atau Real time atau di underworld-nya? Coba di real underworld, time, di Jess. upside down. Kita kan masih di Upside down dunia world. lain nih. tapi kalau aku Dimensi. masuk ke dalam yang aku temuin hanya memori-memori nggak apa-apa. Gak apa-apa kalau oke, kamu tarik kita ke situ. Ya udah. Cari memori yang ada di menitnya ya, Kita Jess, ya. mencar dulu deh. Tadi soalnya Karena ini gue yakin luas banget sih tempatnya sih. Luas sih. Kayaknya mereka pernah gak sih? Rita? Emang pernah, gue rasa ada ya. Soalnya Iya. aku tadi ngeliat memori. Mereka kayak pakai kerudung hitam gitu loh, tapi di lantai atasnya banget. What Kayak di satu ruangan gitu, tuh gelap gak sih dalamnya? agak gelap. Iya, Agak di gelap. gue juga agak gelap. Agak Kayak sinar matahari kayak kurang masuk gitu loh. Kayaknya ada di ritual. bau wine. Ya udah. Aku balik ya ke mansion itu. Ini di negara mana sih nih? Inggris bang. Inggris. England. Perjanjian Saragossa di mana ya, Dan? Saragossa. Gue pernah denger deh Itu pernah ada perjanjian apa ya? Saragossa ini Indonesia gak sih? Iya kayaknya deh. Inggris bukan?
Dan beberapa barangnya yang di Mansmore Towers ini ada yang dilelang atau diperjualbelikan nggak? Perhiasan dan yang lain-lain. Wilayah. Feeling ada nggak, Bo? Kenapa? Barang yang di Mansmore Towers ini kan ini gallery kan. Ada yang di auction nggak, dilelang atau diperjualbelikan gitu? Pasti bro Will. Ada. Beneran? Oke, Di boleh sebelah, gua cerita jadi sesuatu? intinya dia juga melakukan penjualan juga. Akhirnya di era 19-an ya udah dijual-jualin itu, koleksi-koleksinya ada beberapa. Apalagi di 1977 udah mulai di open public. Kan tadi lu suruh kita ke real time lagi. Ini bakal absurd sih. Gue tiba-tiba ngeliat ada sebuah, mungkin demand ya, kayak ketahuan sama gue terus lari. Sini lu, gue bilang kayak sini, jangan lari. Terus tahu nggak, pas udah lari teng gitu, dia lari kemana? Kayak vision gue nyampur ke gedung yang kita bahas di Noise sama Scary Things. Gedung. Terus tiba-tiba ketika gue cek memori lagi, woman, perempuan, kayaknya pernah kesini. Ya itu gue bilang tadi, mungkin auction, lelang atau apa untuk perhiasan. Bang, perjanjian Saragossa itu adalah perjanjian yang membagi wilayah dunia luar Eropa untuk Spanyol dan Portugis, Bang. Ada di sini nih. Tapi apa hubungannya ya? Duh, iya nggak? Terlalu banyak ya Yuk informasinya. Malah kalau udah di real time demoniknya udah nggak berasa. Yuk ke dalam. Kamu udah di real time belum? Gue udah di dalam ini, tapi gue masih ini ya, masih Di under di itu? under ya. Masih di under. Oke. Kamu di mana di real time? Ntar sekarang lagi mau transisi dulu, agak susah. Soalnya emang udah nggak ada di mana atau whatsoever. Kakak masih di memori, terdapat memori auction jual beli yang tadi gue bilang itu, Bo. Atau itu orang dari Indonesia kayaknya. Ya, obviously orang yang sangat kaya yang bisa ke situ dan auction, beli lelang gitu. Biasanya kalau di ruangan ini gempa ya bang ya? Pasti dong. Bangsat! Sat. Kaget. Gak terlalu bereaksi sih. Ya satu dua ada tapi gak terlalu bereaksi. Gak ada. Terus gak ada. Biasa pada nongol rame gitu. Ini enggak sih? Kok bersih bang jadinya? Lu bilang Arwah doang yang denger. apa ya ini tempat ini? Kok curiga? Kok aneh? era sekarang tempat tinggal Rothschild di mana sih, Dan? Pindah-pindah ya? Padahal korennya udah banyak loh. Iya Tuh sih. kan, iya. Kita scanning memori ya seharusnya ya. Iya, setuju Bener sih. sih. Mau nggak? Ada ini mah pintunya kekunci sih. Dimensinya ada di bawah tanah bekas tuh. Pernah ritual sih memang benar ada. Jadi kayak Berhubungan dengan panjang umur gak? Kok ada kepala kambing, Kak Adam? Iya. Aku lihat kayak nggak tahu itu dipakai apa gimana, atau dipakai dijadiin helm atau apa sih itu tulang kambing. Iya, tulang kambing gitu, lihat gak? Lihat, gue lihat. Tapi itu memori kan? Memori. Itu apa sih, topeng, Kak Adam? Kayak hiasan dinding itu gak sih? Iya sih. Tulang kambing itu Iya. Atau nggak jelas. Tapi iya, aku setuju. Pernah diritualin, dibaca-bacain gitu. Kayak ibaratnya kayak itu tempat kayak diberkati tapi secara kiri gitu ya. Gue boleh ngomong sesuatu yang random lagi, Bo? Boleh. Ingat gak tadi gue nanya kan, Bo, orangnya di zaman tahun itu ya memori masih ada yang kayak gondrong, bukan gondrong, apa sih, sampai jenggotan berewokan, terus kayak, nah itu sebenarnya ya tadi ketika gue nanya gitu, gue ngeliat kayak sosok seperti raja, Bo, pakai mahkota, pernah tinggal di situ. Dia itu kayaknya seneng banget main cewek. Dan dia ada kesan mungkin mati di situ atau gimana ya, tapi dia pengen banget umur panjang. Oke, sampai situ dulu. Terus kan gue ke real time kan,
ada Mylin tadi keliling-keliling. Gue tiba-tiba ngelihat di sebuah ruangan tertentu. Kayak ini gue kayaknya ngelihat simbolisme deh, Bo. Kayak ada sebuah buku atau kitab. Itu manggil kayak gue pengen suruh baca gitu. Tapi ada yang warning gue kayak stop, jangan. Oke, terus gue konsentrasi. Gue tetap oke, gue mau tapi gue gak akan tergoda. Ternyata itu kayak kitab yang berhubungan dengan panjang umur. Gue pengen tahu dong rahasianya apa. Tenang, gue ngomong gini gak akan berbahaya kok bagi the clients. Gue telaah lagi, Bo. Ternyata there is no such thing as lu panjang umur. Yang ada supernatural tuh paling mentok ya. Lu doa-doa dan ritual paling mentok Bo, lu dibikin sehat. Tapi si raja yang kayak pakai crown tadi itu, ketika lu udah usia 70, 80, 70 lah, lu masih ngerasa sehat terus. Pikiran lu apa? Pikiran lu kayak enggak, wih gue panjang umur nih, umur 70 gue masih sehat. Indian mati juga gitu loh umur I don't know berapa, 80-an dia mati juga. Tapi sejahat ini ternyata iblis tuh. Kalau yang beneran iblis yang ngaco ya, dia mungkin bisikin kayak kau bisa panjang umur, kau bisa panjang umur ya, ini ritualnya. Tapi bener sih, jujur sih Bro Will, kan panjang umur bukan abadi. Ya tapi kan gue nge-hack pikiran orang kan mikirnya sampai 100, 200, 300 tahun kan. Iya. Which is it doesn't happen gitu loh. Yang happens adalah lu dibuat seger terus, sehat, pakai sejenis kekuatan supernatural apa gue gak ngerti. Sehingga ketika lu usianya lanjut, lu masih merasa seger bugar. Therefore psikologi manusia mikir gue panjang umur nih. Ternyata metong juga gitu loh. Nah kayaknya berarti bener Aileen tadi bilang, itu yang bentuknya kayak raja mungkin pernah menghabiskan sisa waktunya di mansion ini, Delin. Gue bukan bilang raja, tapi pokoknya orang pakai mahkota, Bo. Ya gue nggak tahu mungkin itu simbolisasi, simbol kali, lebih entah raja-rajaan pakai pura-pura gitu. Intinya dia kayak owner of this building gitu loh, dan rich. Owner. Dia bukan raja sih. Ya tapi owner di sana ya si Baron itu, si Baron Rothschild. Udah meninggal. Udahlah. Pokoknya doyan sekali cewek dan dia pengen umur panjang untuk menikmati keduniawian itu. Ya Rothschild pasti itulah itu adalah. Oke, lanjut ya. Nih, aku ngelihat vision yang sejalan sama Kawil. Jadi tadi ada wanita, terus udah gitu di sebelahnya itu kayak udah ada demon, kayak nggak tahu itu apa ya, tapi kecil gitu bentuknya. Nungguin detik-detik wanita ini dijemput ajalnya. Jadi kayak dia punya, sorry ya, ini mungkin agak jorok, dia punya vagina itu kayaknya infeksi deh. Wanita ini itu meninggal karena penyakit seksual. Itu memorinya jelas banget. Terus dia kayak, yang aku lihat ya, aku lihat dia dalam posisi kayak ngengkang gitu ya. Terus dia kesakitan, dia kayak gitu, dia kayak ngelus vaginanya gitu, sambil nangis gitu. Montok nggak? Montok. Oke. Bener. Jangan-jangan itu lagi. Memorinya, kamu coba nih ya, kakak kasih energi tambahan untuk Jesseline tuh. Lihat memori lagi di mansion building yang agak atas bagian kanan, towernya. I think that's her. Jas mau lihat nggak Jas? Ini bukan. Sorry. Buka dulu. Gue buka mata ya. Ini kenapa? Iya, semontok itu gue lihat. Montok memang. Semontok Ini itu. Ini dia dari Roseberry Family sih. Oh. Nama Hannah. Intinya di 1878 kan ini kan diwariskan. Tapi kan nggak tahu dia meninggal karena apa kan? Gue belum baca. Tapi gue lihat emang semontok itu. Tapi belum tentu dia. Belum tentu juga sih. Sedikit lebih kurus. Karena seksi dulu zaman era segini ya kayak gini. Iya, montok. Ini seksi. Gitu. Beda dong sama sekarang. Beda. Seksi dulu kayak gini, gede-gede maksudnya ya. Iya, Montok. montok. Cenderung gemuk lah ya. Oke, masuk lagi. Presensi kita sebenarnya udah ketahuan sih sama kubu kiri. Tapi mereka nggak nyerang. Enggak. Mereka cuma nawarin, kalian nggak mau kayak gini. Enggak lah, makasih. Di sini cuma banyak memori doang. Banyak sih. memori, setuju sih. Yang jelas ternyata pangeran Arab sekarang nih dalam pembangunan infrastrukturnya di negara Arab itu ya didanai juga sih sama Rothschild rupanya. Itu sih. Tadi yang berusaha Jesseline sampaikan, Bo, intinya adalah walaupun tempat ini adalah galeri,
Tapi dari penglihatan kita nih, tempat ini pernah jadi aktivitas lust dan makan dan minum di sini. Makan dan minum, Tidur gitu. Intinya mungkin pernah dipakai buat kehidupan singgah lah. kehidupan normal, bukan Ya, galeri ya, doang. ya. Mungkin itu awalnya niat awal dari si Rothschild awal doang. Kan habis itu diwariskan kan. Ada aktivitas intinya bang. Mentok nih memori semua nih. Memori emang. Aku Dan pikir udah cukup sih. Gimana balik dulu, terus Balik kita dulu. lihat lebih ke arah yang lain-lainnya deh ya. Oke guys, kita balik ke dunia dulu, kita cut dulu guys. Let's go. Dari dulu bang. Gue ngedapetin kalau dari silsilahnya keluarga Rothschild ini sebenarnya nggak bisa satu-satu ya bang. Tapi gue dapetin beberapa informasi, ternyata banyak perusahaan swasta memang didanain sama keluarga Rothschild ini. Yang gue baru dapat tadi satu, ya KFC tadi, KFC, terus McD. nah, cuma dapat KFC nih gue tadi. Terus itu apa ya, pendanaan dari segi penemuan Tesla tadi. Apa lagi ya? Nah gue nggak tahu apa hubungannya, tapi ini gue juga nggak tahu. Ini kan memori. Jadi Rothschild ini ngomong ke kerajaan Inggris bahwa ada gedung agama spiritual ini. Dia bilang dalam proses pembangunan ini kerajaan Inggris jangan ikut campur nih. Gue ngerti ya, intinya poinnya di situ. Jadi waktu proses pembangunan negara Inggris gak usah ikut campur, cukup ini apa, keluarga Rothschild aja yang ngurus. Ya. Dia ada saham. Ngerti gue nih. Ada saham dan di situ enggak, itu bener bang. Tapi Itu bener. kalau nggak salah siapa ya yang ngasih pertama kali deh. Dia pokoknya yang bagian Italinya dan ya. Jadi Rothschild yang memang dikirim buat yang dari Itali pokoknya. Nah itu dia tuh pendanaan. Oh, jadi dia ngomong tuh sama. Tapi itu memang udah ada di artikel ada. Raja Inggris, dia bilang dia ikut campur nih, ini urusan bisnis gue nih segala macam gitu. Tuh banyak memori bisa dibilang. Enak sih baca memori itu. Apalagi ya? Atau yang lain dulu boleh nambahin. Banyak banget ya. Mau ngeliat yang mana ya? Yang paling energinya deh, yang paling kayak kok ini kok agak gimana gitu. Branch. Majalah yang suka di mana sih? Forex, majalah Forbes. itu juga didanain sama dia. Majalah Forbes. Tahu. Lu tahu KFC nggak bang sejarahnya? Apa? Yang dia ke berbagai investor, ujung-ujungnya dia baru udah berapa kali percobaan akhirnya dia ketemu investor yang mau investorin KFC. Lu tahu nggak kenapa KFC bisa terkenal juga di dunia di mana-mana akhirnya? Ya bonus bisa jadi gara-gara yang investorin Rothschild awal-awalnya, atau ada kaitannya? Walaupun foundernya bukan Rothschild ya. Ya. Tapi kan investasi. Colonel Sanders itu. Akhirnya dia ya dengan otaknya, bisnisnya atau apanya kan bisa jadi besar dan kemana-mana. Bukan coba bonus. Kan karena langsung meledak bang. Iya sih. Apalagi ya? Majalah yang suka orang terkaya itu Forbes ya? Forbes itu juga dia yang danai. Tadi kamu nambahin apa ya? Intinya sih aku berasa mereka memang menyusup ke segala aspek itu supaya gampang menguasai dan mengontrol. Istilahnya kan kayak gue punya loh saham di situ, ya gue bisa ngontrol. Gitu. Oh gini aja, kasihan The Lord yang sekarang. Kenapa? Juga pernah didanai sih. Jangan nyebut generasinya ya. Kalau salah. Jangan nyebut generasinya. Aduh, gue greget ngomong. Yang mana bang? Ya udahlah ya. Hokage berapa bang? Udahlah bang, ngeri bang. Satu Hokage ya. Kita ngomong Hokage ya. Saat Hokage ke jatuhnya sih satu, harusnya sih kedua sih harusnya. Gue setuju sih. So that's why dia bisa Makanya menggulingkan dan banyak konspirasi di situ. Masuk bang. Bener sih, itu make sense sih. Banyak banget deh. Nah, coba yang The Lord sekarang guys di line. Ini yang sekarang bang. Yang ini branch mana? London yang sekarang. Dia adalah Lordnya ya. Lordnya istilahnya kepalanya lah, kepala keluarga dari dinasti Rothschild.
pendanaan dari segi robotik dia robotik AI masuk ke AI ya. Dia danain sih. Kalau metaverse dia kayaknya nggak terlalu setuju. Ada memang kayak dia meeting itu metaverse kurang, tapi dia pendanaan dari robotik dia kayak robot yang ada AI-nya manusia itu dia setuju. Sama dia akur banget sama si Elon Musk. Dia nih. Dia yang sekarang ini yang pemimpinnya sekarang. Si Jacob. Akur tapi nggak tulus. Ya bisnis. Bisnis. Itu kalau dia kesempatan nusuk secara bisnis dia nusuk. Terus Bang? Nah, ada lagi nih. Dia lagi pengen menghambat ekonomi Cina nih. Salah satu daftar proyeknya dia nih. Dia pengen menghambat karena juga bermasalah di proyek bisnis mereka nih. Dia memang agak benci negara Cina secara perkembangan negara Cina itu kayak agak menggeser atau bergesekan dengan sistem bisnis mereka. Sistem bisnis dan juga mungkin prospek bisnisnya dia. Nah, gitu loh. Membahayakan lah. Iya. Ya lihat sendiri Cina makin apa ya? Setiap tahunnya tuh kayak makin progres gitu loh. Dari teknologi dan lain-lain. Dia nggak baik sih. Nggak baik sih. Di Moniknya ada nggak? Di mana? Kalau di foto ini justru gue nggak berasa gimana banget. Malah yang gue berasa banget perlindungannya sih. Nauzubillah sih. Maksudnya? Military men. Apa sih? Perlindungannya military. Bentar lagi bukan kayak dia mesti ke government kayak tolong lindungin, enggak. Dia udah automatically protected by military. Ya orang terkaya cuy, pastilah. Ini militernya udah level yang anjay. Presiden lewat ya? Istilahnya pas pampres lewat ya? Pas pampres lewat. Wah, gue mendingan gue gak usah ngomong dah. Pokoknya yang udah top notch punya ini. Yang ini gak terlalu doyan cewek ini. Doyannya duit. Dia doyan duit. Iya. Bisnis. Beda. Ini beda. Ini gak terlalu doyan cewek. Kayak nggak kayak Bang Bo. Dia mau otaknya bisnis. Love hampir nggak ada. Love hampir nggak ada. Mau. Malah aku bilang kayaknya nggak ada deh. Dia cinta uang sih. Sorry ya, dia udah nikah belum? Nggak tahu. Pasti udah sih. Udah sih kayaknya. Pasti politik juga itu buat politik lah. Bukan buat politik, maksudnya buat Nggak menerus. cinta sih. Intinya sih biar dapat turunan aja. Iya, biar dapat turunan. Biar kekayaannya diwariskan. Kok dia gak akur ya sama Amerika juga? Padahal dia American ya. Dia London ya. Inggris. Oh, pantesan gue ngerasa dia gak begitu akur sama American. Kenapa ya? Gak begitu akur. Iya. Kaget gue. Padahal gue pikir harusnya akur gitu ya sama. Enggak. Dengan sistem government atau siapapun yang menguasai Amerika sekarang, dia gak akur. Ya mungkin inilah tanda-tanda bahwa nggak bisa semuanya diatur lagi kali sama Rothschild. Biar bagaimanapun yang udah mulai sama-sama kuat nanti beradu kepentingan. Ini yang gue rasa. Dan media pun udah nggak bisa dikendaliin lagi. Tapi kalau gue rasa kalau presiden memang ada yang pro, ada yang kontra. Buktinya Kennedy. Oh iya. Boom. Iya. Itu kan salah satu perbuatan mereka juga. Konspirasinya ya. Termasuk 9/11 juga kan. Iya. Itu belum jadi konten tuh 9/11 juga tuh. Oh iya, seru sih itu. Iya. Ada satu pemimpin dunia ya cewek, bukan dari Indonesia sih, dia nggak suka banget, nggak tahu siapa. Pemimpin dunia. Perempuan. Pas dia masih muda. Presiden dunia yang perempuan terbatas kan? Siapa aja Kenapa, sih? Bro? Presiden dunia yang perempuan bisa dihitung jari kan? Siapa aja? Kanada gimana? Prime Ministernya atau apa ada yang perempuan nggak? Kanada, coba tanya sama adiknya dulu. Pokoknya- Kanada. Pokoknya dia ada satu nggak suka, kayaknya negara-negara Barat juga. Yang punya kekuatan lah ya. Kayak Kanada deh. Kenapa ya dia kayak having problem gitu dengan Amerika dan Kanada. Padahal gue pikir CS-an kan. Ya udahlah. Tapi kalau dari segi dimeniknya nggak ada malah. Surprisingly energinya low. Ini murni di nama ini ya. Kenapa Jess yang muda? Kamu Iya, lihat? licik banget memang. Oh, Cuan. cuan tapi dengan cara ambisius ya. Maksudnya Aileen, kamu ngeliat apa, Lin? Selain ngeliat aku. Minim bau. Dapat apa lagi, Bang? Bitcoin dia juga menaruh ini nggak, Bang?
Menaruh perhatian nggak? Apa virus-virus juga? Lo nggak ada? Iya, virus iya. Virus iya. Dibilang farmasi lah ya. Iya, gede-gedean. Oke. Gede-gedean. Gede-gedean. Ulangin deh sampai 100 kali deh. Gede-gedean. 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 Oke. Lo dapat apa lagi, Bro? Dia nggak suka sinar matahari. Iya, itu bener. Aku juga tadi dapat abstrak dia suka. Dia nggak suka sinar matahari. Dia suka di rumah doang. Kenapa ya? Tandanya mungkin Lord yang ini mungkin gue nggak tahu deh. Kalau dia kecil tandanya dia bukan. Gue nggak ngerti nih jatuhnya. Kecil maksudnya? Energi demoniknya gitu loh. Beda dong sama kita waktu ke Buckingham Palace, paham kan? Ke Ratu Elizabeth atau apa? Kita kan bisa asumsi secara langsung. Nggak bisa, Bang. Kecil ini masih tanda tanya nih kita nih. Yang anehnya itu yang gue ngerasa ada energi kuat banget. Dia enak kesel sama American sama si pemimpin cewek tadi tuh. Gue juga bingung. Kayaknya harusnya yang American tunduk dan nurut, bandel gitu. Dia kesel banget gitu loh. Dulu kalau nggak salah ada presiden negara perempuan yang ditembak mati deh, siapa? Iran, negara mana ya ditembak mati kalau nggak salah? Lupa gue. Presiden Perempuan. Gue lupa siapa namanya. Dia sudah mencapai level manusia yang dia tahu setiap negara itu biggest komoditinya apa dan dia mampu tapping into akses itu. Contoh, Indonesia kelapa sawit. Amerika apa? Senjata. Nah tadi gue ngeliat ada vision batu bara. Kayaknya itu mungkin, mohon maaf, negara-negara miskin yang mungkin sumber dayanya masih bagus, tapi orang-orangnya yang masih negara kurang bagus lah, orang-orangnya benar-benar negara miskin gitu. Freeport ada campur tangan nggak? Negara kita ya kabur. Gue mau tanya, Freeport ada unsur China-nya nggak? Apa? Ada unsur China-nya nggak? China? Ha-ha. Maksudnya? Ya gue nggak tahu di Amerika deh. kita taunya Amerika kan, tapi ada nggak ikut campur China-nya? Itu generasi sekarang. Nah, enggak, maksudnya negara China. Gue ngerasa lu tanya Freeport, tiba-tiba di energi pikiran dia, sorry ya, Cina bangsat gitu. Bukan rasis Cina, tapi kayak negara China gitu. Oh, udah ngambil duluan kali. Nggak tahu, tapi kayaknya ada unsur RRC di situ. Kalau gitu. kalau sekarang, kalau dulu, zaman-zaman dulu, itu tuh masih Amerika, Bro. Yang kurang ajar. Sampai akhirnya kan sih. Jokowi baru membuat peraturan baru kan. Iya, tapi balik lagi kita we digress. Intinya dia tuh adalah orang yang sudah mampu melihat negara tuh komoditinya di mana. Itu Ya nggak pasti sembarangan sih, itu udah bisnis dan mampu akses ke situ. Jadi kalau misalnya Amerika adalah paling kuat bisnisnya senjata, ya dia ke situ. Kalau Indonesia kelapa sawit, ya dia ke situ. Nah, tapi kayaknya di Amerika dia punya problem nih, entah senjata yang ya itu sih yang gue rasa. Yang jelas uangnya nggak berseri sih. Nol Terus sampai ujung sih. gedung yang tadi itu mendukung dia penuh. Bener nggak, Dam? Benar. Mendukung penuh. Kan investor. Tapi kok bisa musuhan sama Amerika nih? Gue juga bingung. Kayaknya ada pihak Amerika yang satu dua yang walaupun udah pejabat tapi kayak beda kepentingan, biasa lah. Gini, kalau kata gue, mungkin beda grup aja. Iya. Pas Beda masih muda. grupnya gini bang, kan kubu kiri nggak cuma satu doang, ada Freemason, ada Illuminati, ada apa. Paham kan maksud gue? Bisa aja sih. Dan kalau ngomongin soal kemarin konten kita yang Buckingham ya, itu Freemason kan, ketimbang Illuminati kan? Lebih ke Per Freemason. foto ini, gue ngerasa energi dia tuh untuk ukuran orang yang menguasai dunia, musuh dia terlalu banyak sih. Kalau lu udah sangat menguasai dunia, musuh lu tuh banyak tapi cenderung yang bisa ditaklukkan. Ini ada memori kayak gitu loh, dia tuh kayak bangsat lah Amerika gitu. Berarti nggak bisa ditaklukkan, nggak bisa dipandang remeh. Jadi ini teori konspirasi ya. Katanya dugaannya bahwa ISIS itu dulu dibentuk oleh Amerika untuk senjata politik. Kebablasan. Sekarang ISISnya ngelawan Amerika kesel. Orang lu buatan gue kok lu fighting back. Nah ada abstrak kayak gitu. Si siapa nih? Jacob ya. Jacob ini mungkin dulu Amerika mungkin dibawa kekuasaan dia atau gimana lah gue nggak ngerti, tapi ngebelot gitu loh. Dia kesel dan nggak bisa ditaklukkan dengan gampang. Jadi dia nggak happy sebenarnya.
untuk ukuran orang yang dikatakan menguasai dunia, ini sudah tidak lagi dikatakan bisa menguasai dunia. Ada lagi di bawah-bawah dia yang merasa, gue udah deket sama lu loh, gue juga bisa menguasai dunia. Itulah human. Itulah perkembangan zaman. Itulah manusia juga ya kan. Kenapa? Kamu dapat apa? Politik Inggris dia yang ngatur. Banyak politik Inggris aku ngeliat dia yang ngatur. Jadi Inggris mungkin ada politiknya sendiri ya kan, dikuasain sama kerajaan ya. Cuman aku berasa ada susupan-susupan ide dari dia yang ngatur sebenarnya. Jadi sebenarnya Inggris juga tunduk sama dia. Inggris. Oke, Kadet. Tapi guys, nih gue baru keinget. Lu tau gak sih kan, China dan Rusia juga akhirnya ingin memperkuat, ingin mengalahkan dolar kan, dengan berfokus ke yuan. Ngomongin soal banking lagi nih, masih ada otoritasnya tuh dalam mencegah itu ataupun malah memperkuat, mencari opportunity bahasanya. Paham kan maksud gue? Bentar lagi banyak bom sih intinya, gitu aja lah. Dia nggak bakal ngebiarin sih. Ngebiarin dalam artian ngebiayain. Ya gitulah ya, nggak bakal ngebiarin lah. Ngebiarin apa bang? Ya bisnis dan keuangan mereka diganggu gugat atau dibikin dibuat apa ya, intinya dirugikan, dia nggak akan ngebiarin sih. Intinya tetap cuan ya. Iya. Di buku catatan dia ada tulisan bang. Apa? The New World Order. Di buku catatan si bapak itu Nathan ya tadi. Jadi udah bener ya. Ada ya? tulisan The New World Order. Adalah salah satu proyeknya dia. Nggak ngerti. Jacob apa Nathan sih namanya? Boleh nggak sih gue buat kesimpulan atau apa ya? Gue nggak tahu. Dengan perkembangan zaman sekarang, kayaknya kubu kiri itu tuh organisasi-organisasi seperti itu, Illuminati ataupun Freemason dan lain-lain, mereka tidak berfokus pada ritualnya atau ibadahnya. Tidak berfokus ya, tapi memang lebih ke arah ideologinya, yaitu New World Order. Bener gak sih? Dalam artian kalau gue bisnis politik balik lagi. Kalau gue rasa sih dalam proses perjalanan mereka tuh ada aspek-aspek masing-masing sih, Bang. Ada religinya, ada ekonominya. Gue rasa sih berbagi sih. Terbagi berapa aspek kalau gue rasa. Dan mungkin ya ada pemuka, dalam artian udah lu ngurusin ibadahnya ini ya gitu kan, gue bisnisnya gitu. Ada job desk masing-masing lah. Dan sayangnya ini yang selalu tampil di media ini kan ya, si Jacob ini kan. Lu komen juga bang. Ya maksudnya ini. Kok aku boleh nambahin aja nggak satu? Kok aku ada dapat abstrak ya pas ngelihat dia gitu kan, ada orang cewek gitu. Terus cewek ini tuh kayak ngomong gitu, kayak nih orang kapan matinya ya gitu. Kayaknya dia asistennya. Oke, cukup. Jadi gini guys, mungkin kita di sini babik book banget lah ya. Babik book maksudnya berantakan banget kita ngerasa ya. Karena tapi gue butuh guys bantuan kalian, mungkin the client semua yang di sini. Kalau kalian punya konspirasi atau pertanyaan ataupun mungkin kayak Kak coba cross Rothschild bagian iniannya dengan dia nih ituannya, atau kalian punya teori-teori tersendiri, komen aja di bawah. Karena memang Rothschild sebanyak itu sih. Kita butuh banget sih sebenarnya kayak target yang pas gitu kan. Karena ini Rothschild udah terlalu luas banget ya gak sih? Iya kan? Ituannya banyak, bukan cabang ya, anak-anaknya juga ada banyak. Tapi kita bingung nih mau kemana nih pusatnya nih, gitu kan? Mungkin gue yakin ya 100%, mungkin pusatnya ataupun tempat kayak lebih ke arah taktik dan politik dan lain-lain yang lebih pasti udah underground banget ya gak sih? Iya. Dan gak terdetek oleh media ataupun ya media cuma tahu ya pasti mereka pinter lah, nggak tolol gitu kan? Dan foto-foto mereka juga terbatas. Dan bisa jadi udah dia hapus-hapusin sama Google. Dia udah kerja sama Youtube gak sih bang? Atau Ya Google? pasti lah kalau gue rasa. Pasti. Dia untuk yang penting-penting pasti media. Forbes aja kan dia masuk di situ. Forbes. Jadi kalian kalau ada yang mau didanai sama Rothschild, komen di bawah. Apa? Tolong danain tim dari Detektif Astral ya. Kontak personnya ada di sini. Atas nama Adam Indigo 89. Kurang lebih seperti itu. Aduh. Jadi gimana nih guys, kesimpulan dari kalian? Mungkin dari Bro Willy. Rothschild itu Baik. bukan. Gua rasa ini merupakan takdir atau karma mereka di awal-awal yang mereka menguasai seluruh dunia. Sekarang istilah itu tidak bisa lagi dikatakan relevan. Karena yang gue bilang tadi, 1 beranak 5 gitu kan. Terus ini punya gini-gini lagi. Lama-lama kan manusia hidup mati berganti kan. Yang makin nanjak ke atas ini punya kepentingan sendiri-sendiri dan akibatnya chaos. Jadi gue rasa ini sejenis kayak karma atau takdir mereka juga sih, bahwa
ya lu nggak bisa selamanya selalu dunia tuh di bawah tatanan lu. Kerasa banget. Mungkin inilah awal, gue nggak bilang kehancuran, tapi inilah awal perpecahan kekuasaan tunggal dari satu party gitu. Dan ini kita baru Rothschild, belum Rockefeller. Ya. Wow. Itu Rockefeller juga termasuk ya, The Clients. Kemarin ini aku sempat research mengenai Rockefeller kan. Terus ada anak ceweknya apa gimana itu katanya dia nggak terlalu didemenin sama Amerika punya news. Jadi kayak dibully Di-ban, gitu. dibully. Bukan news sih, netizen. Netizen. Iya. Ya pastilah. Dibully Rockefeller. Dari kamu sendiri apa kesimpulannya, Jess? Apa ya? Pandangannya Rothschild, mau Jacob, mau Nathaniel, matanya sama sih, sama-sama licik. Ya, belum lihat foto yang lain, tapi itu. Ya itu dia sih, gue masih mencari. Satu didikan. Bang, menurut lu gimana bang tentang Rothschild bang? Lu nih yang mencuatkan bahwa Rothschild juga termasuk yang rule the world dan juga lain-lainnya itu tentang konspirasi di dunia. Ya, Rothschild bagus sih. Bagus buat dicontoh dari segi bisnis, tapi enggak dari segi yang lain ya. Cukup bisnis aja. Iya, setuju. Kita pandangan bisnis aja bang, bagus. Kalau Tapi nggak tahu ada yang lain ya. Kayaknya kalau memandang dari aspek-aspek lain, mata gue kabur gitu loh bang. Tapi di kitab apa sih namanya, kitab apa? Kitab Astra Gua lu belum pernah cek. ada nggak sih Rothschild? Belum pernah cek gue. Oke. Nantilah coba dicek ya buat next episode kalau memang mau lebih deep insight. Gue juga memang butuh sekali lagi The Clients juga untuk insight-insightnya mau ke arah mana nih. Kita meneliti Rothschild biar kita ada interaksinya bersama The Clients nih. Jadi seru kan. Dari Aileen. Mengenai abstrak kalam. Hmm. Lebih ke arah memang Rothschild ini ya sudah jelas lah ya kubu kiri lah ya. Jelas. Ya tadi pesan abstrak kalam dibilangnya ya seharusnya sebagai seorang manusia dan ciptaan Tuhan itu harusnya ngebantu Tuhan untuk membuat manusia itu semakin maju dan semakin baik intinya. Bukan yang menghancurkan. Karena dari niatnya Rothschild ini dengan mudahnya mereka itu menghabisi nyawa begitu banyak manusia hanya demi ambisinya mereka doang. Dan itu sebenarnya bikin dunia itu chaos loh. Dampaknya besar sebenarnya. Itu sih. Cocok lo nyalon aja. Hah? Dari tadi 2024 nih. Hah? Biar gak bingung lo. Iya. Bingung gak? Bingung apanya? Kalau bingung nanti di surga udah gak bingung. Gitu guys. Jujur kita bingung ngonten Rothschild. Tapi kalau mau ke surga masih lama. Itu juga belum tentu masuk surga. Lu tahu sendiri kan Bang ada banyak dosanya kan. Bisa jadi mampirnya lagi lebih sering di neraka. Ya gak bang? Kan kita satu tempat bang. Oh iya gue blok A ya, lu blok B kan. Yuk Anjir ada blok nomor sekalian. Blok A2 nomor 13 ya. Oke, jadi itu aja episode kita nih 2 part. Ya aslinya gak 2 part juga sih ya. Tapi semoga ini kita masih coba-coba dulu untuk Rothschild karena banyak request juga tentang Rothschild. Intinya kita butuh bantuan kalian juga biar kita tahu arah tujuan kita untuk mendeteksi Rothschild ataupun menguak ya bisa dibilang yang tidak terlihat dari segi duniawi tentang ya layar belakangnya mereka gitu loh ya. Kalian bisa komen di bawah. So kalau gitu terima kasih buat semuanya, Bro Willy, Jesselyn, Bang Adam dan juga Aileen. Thank you so much. Kata-kata terakhir dari gua, kekuatan sebesar apapun pasti akan kalah dengan yang namanya kuku. Sampai jumpa.